Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan. Kali ini kita tidak bicara politik, tetapi kita telah dipolitikin atau ketipu oleh beberapa tutorial tentang water heater. Lebih tepatnya di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan, dan ini sepertinya kasus yang paling banyak dijumpai juga di problem water heater gas, yaitu Pak, kenapa ketika water heater gas itu saya pakai dengan keluaran langsung dari mesinnya itu lancar, tetapi ketika saya sambung ke instalasi dalam rumah, ke instalasi keran mixer, ke shower, water heaternya menjadi mati. Ini dikarenakan pemahaman tentang cara kerja suatu alat yang kebanyakan memang tidak dipahami. Ya, memang ini spesifik sekali. Tetapi ini yang perlu saya sampaikan, bahwa saya sendiri pun pernah melakukan hal-hal yang sama, ya, membahas sesuatu yang kiranya tidak terlalu kita kuasai, tetapi biasanya umumnya saya itu sampaikan seperti ini, menurut pengetahuan saya, menurut pendapat saya. Jadi jangan serta-merta, kalau memang kita tidak tahu pasti, ya jangan bilang pasti. Dan itu meyakinkan sekali, fatal akibatnya. Tapi nggak masalah teman-teman, karena yang melakukan ini bukan orang sembarangan. Kasus ini sering kita jumpai, ya karena umumnya, bahasa umum itu yang jadi masalah. Sudah jamak di tempat kita membuat bangunan itu dikerjakan gambarnya oleh arsitek, seorang insinyur gambarnya gitu. Dan ironisnya di YouTube konten-konten seperti itu juga banyak, yaitu tentang cara menginstalasi water heater. Oke, langsung kita lihat seperti apa gambar dari seorang arsitek atau seorang insinyur atau seorang pemborong bangunan. Dan juga banyak diupload di YouTube, bahkan oleh channel-channel yang sangat besar. Seperti inilah gambar yang biasanya dirancang oleh pemborong, oleh arsitek, oleh insinyur bangunan, dan juga oleh tukang-tukang bangunan. Dan juga banyak diupload di YouTube seperti ini. Tapi teman-teman harus hati-hati bahwa informasi itu tidak semuanya benar. Ya karena Pak, ini gambar seperti ini sudah umum, ya teman-teman. Kalau Anda sebagai pelanggan terus memakai instalasi seperti ini, terjadi problemnya tidak ada masalah. Bahkan yang seorang insinyur atau arsitek pun melakukan kesalahan seperti ini. Gambar ini sama sekali tidak salah, yaitu saya jelaskan seperti biasa, memakai tandon, kemudian ada PB itu namanya pompa booster, dan keluaran dari pompa booster itu ada yang untuk keran-keran air dingin di cabang-cabang seperti itu. Salah satu masuk ke inputnya air dingin, masuk ke water heater gas, kemudian keluaran water heater gas itu masuk ke keran mixer atau keran panas dingin, keran pencampur. Bahkan dengan mudahnya mereka memberikan tutorial bila ingin menambah, misalkan water heaternya cuma satu tetapi kerannya ada dua, tinggal di paralel aja seperti ini. Dari keran mixer tadi outputnya masuk ke keran mixer satunya. Nah, seperti ini kita T di sini, ya, input air dinginnya juga masuk seperti ini. Itu tidak ada masalah, teman. Gambar seperti ini sangat benar. Tetapi yang jadi masalah ketika mereka menyampaikan dan berasumsi. Ketika ada pertanyaan, apakah itu bisa berlaku untuk semua water heater? Mereka menjawab dengan sangat pasti, bisa, baik water heater listrik maupun gas. Ini yang jadi biang kerok. Jadi ya teman-teman tidak perlu merasa bersalah, karena mereka yang sangat ahli pun ternyata seperti ini. Itu apa? Ya karena berasumsi. Ya mohon maaf, ya, saya sebagai manusia juga sering melakukan kesalahan di berbagai konten, tapi coba di next konten kita ralat. Kenapa? Manusia tidak akan luput dari kesalahan. Tetapi seringkali saya sampaikan, bila membahas sesuatu yang tidak paham, saya bilang tidak paham, atau ini menurut pendapat saya. Jadi jangan merasa yakin bahwa yang kita sampaikan benar, karena kebenaran kan milik Tuhan. Apalagi jelas-jelas ini salah. Kenapa? Kita tidak konfirmasi, kita berasumsi, kita beranggapan. Ya seperti itulah pokoknya water heater. Itu yang bahaya, seperti itu, ya. Orang beranggapan seperti itu. Pokoknya sama aja, Mas. Padahal dia sebenarnya nggak tahu. Itu yang jadi masalah. Ketika dipasang
dengan pertanyaan tadi, apakah sama water heater gas dengan water heater listrik? Sama. Akhirnya terjadi kendala. Kendalanya apa? Kendalanya karena tidak dipahami bahwa water heater gas itu cara bekerjanya beda. Cara bekerjanya berdasarkan tekanan dan debit untuk menghidupkan modulnya itu saja yang beda. Ini khusus ya water heater gas rumah tangga. Mungkin juga mereka berasumsi water heater gas itu sama di industri yang model penampungan. Jadi disamakan aja listrik dengan gas. Tapi kita bicara yang skala rumah tangga ya, itu sangat berbeda. Karena memang ini kasus yang terjadi adalah di rumah tangga ketika memakai instalasi seperti ini pada water heater gas, kemudian apalagi di paralel seperti ini. Wassalam teman-teman, bisa banyak problem. Jadi ya mohon maaf, itu harusnya dikoreksi tutorial seperti itu. Karena apa? Mereka berasumsi. Saya yakin mereka hanya berasumsi, tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, harusnya sekarang ini ya mudah ya, ada literasi, kita cari tahu. Jadi seperti ini ketika memakai water heater listrik tidak ada masalah, teman. Sama sekali tidak ada masalah, lancar-lancar saja. Tapi ketika memakai water heater gas terjadi masalah. Apa masalahnya? Karena water heater gas itu hidupnya atau matinya, hidup matinya berdasarkan tekanan air. Jadi air itu punya fungsi dua di water heater gas, yaitu sebagai media yang dipanaskan, yang kedua sebagai tenaga penggerak untuk menggerakkan saklar on off, gitu aja. Contohnya untuk yang awam. Jadi kalau tekanan yang dipersyaratkan dari water heater gas ini tidak terpenuhi tekanan dan debitnya, water heater gas tidak hidup. Itu dari sisi input. Jadi ini nanti ada masalah lagi di output, sangat ribet ya tapi nggak masalah man, kalau paham. Buktinya banyak yang memakai water heater gas gitu aja, karena paham sistemnya. Saya ilustrasikan seperti ini. Pompa booster ya, dari tandon menghasilkan tekanan 10, kemudian debit 50, ya perlu satuannya ya. Kemudian turun dibagi-bagi ke keran. Ketika tidak ada keran lain yang terpakai masuk ke sini, pasti water heater gas ini hidup karena hanya memerlukan tekanan 5, debit 20. Tapi apa yang terjadi ketika keran lain dibuka? Tekanan bisa drop, debit bisa drop. Apalagi umumnya memakai pipa yang kecil, dan itu udah jamak. Jadi teman-teman yang mau bangun rumah untuk anaknya, untuk cucunya, atau untuk diri sendiri, mulai sekarang dipikirkan lagi untuk memakai pipa sebesar mungkin, gitu aja. Jangan memakai pipa setengah keliling satu rumah itu. Nanti kalau keran lain buka, yang keran lain double. Tidak ada masalah teman-teman, jika keluarganya kan kecil, itu aja. Keluarganya cuma bertiga, anak satu. Tapi supaya kita pahami konsepnya seperti itu, ketika ada keran lain yang membuka, maka terjadi penurunan di sini. Jika tidak terjadi penurunan besar, masih hidup. Tapi apa akibatnya jika mungkin ini 2-3 keran buka, apalagi pipanya kecil, di sini yang masuk ke water heater gas juga kecil, maka bisa tekanannya di bawah ini. Misalkan 4 menjadi 15, maka water heater gas ini tidak bisa hidup. Belum lagi Anda masukkan keran mixer, ini jadi masalah lagi. Ketika kerannya di tengah, itu artinya air dingin masuk, air panas juga masuk, maka air dingin yang masuk ke mesin semakin berkurang tekanan dan debitnya karena terbagi ke sini. Oke ya teman-teman, saya ulangi, ini keran mixer. Ada yang tidak paham, keran panas dingin gitu orang bilang itu, karena macam-macam modelnya. Ada yang kerannya cuma di tengah, ada yang kerannya kiri kanan, di dingin ada, di panas ada, tapi nanti menyatu ke tengah ke satu output. Itu namanya keran mixer, karena itu jangan mencampur. Ini juga sama modelnya seperti ini teman-teman. Model ini juga sama ketika kita geser-geser seperti ini. Tapi enaknya model ini kan bisa kita perbesar dua-duanya gitu ya, kiri kanan gitu. Kalau ini tidak bisa ya, kita hanya tuas mengatur. Kalau di tengah ya terbagi dua, itu gambarnya. Model seperti ini ada teman, model lama, tapi Toto juga ngeluarin seperti ini. Tapi intinya dicampur, akhirnya ketemu air panas dan dingin itu pasti ketemu, dan itu menjadi masalah teman-teman, menjadi masalah. Oke, itu tadi dari input, yaitu memerlukan input tekanan debit yang cukup besar, saya bilang gitu aja. Beda dengan water heater listrik. Kemudian ada masalah yang lebih penting lagi, yang sebagai judul video ini, yaitu
Pak, water heater gas ini ketika saya keluarin persis dari water heater gasnya, outputnya ini hidup. Tetapi ketika saya sambung ke instalasi air panas yang masuk ke rumah, yang masuk ke keran mixer, yang masuk ke shower, yang masuk ke hand shower dan macam-macam, langsung mati. Itu apa? Normal. Karena apa? Karena water heater gas itu karakternya juga seperti itu. Inputnya harus kencang, tetapi outputnya harus selancar mungkin. Sama kayak bahasa yang mungkin kadang tidak dipahami ya, padahal itu bahasa umum. Sengelos itu artinya kan bebas. Sengelos mungkin, selancar mungkin, tidak boleh ada hambatan. Jadi pastinya bisa output dari sini itu berupa kran, terus satunya diganti menjadi shower, itu akan beda, membuat water heater gas ini kacau sistemnya. Jadi ketika ada kran atau ada shower, terlebih lagi shower ya, membuat hambatan, akhirnya water heater gasnya mati. Ketika water heater gas itu outputnya dihambat, menyalahi aturannya, konsekuensinya untuk bisa hidup mudah ya teman-teman. Kompensasinya itu inputnya, tekanannya dan debitnya harus diperbesar. Oke, nanti caranya apa nanti kita jelaskan, tapi itu yang perlu dipahami. Jadi ketika ini mati, pastikan dulu ya teman-teman, apakah memang benar jalurnya itu tidak membuat hambatan yang signifikan. Pasti hambatan itu ada, tapi bila signifikan kita harus cek kemungkinan ada kebuntuan di jalur ini. Yang pertama kita cek dulu di input, karena biasanya terutama habis memasang ya, karena itu ada sisa kotoran yang tidak terflushing, itu umum terjadi. Buka selang nepel yang masuk ke water heater gas, di dalamnya ada saringan, coba dicek apakah ada kotoran. Dan bila tidak ada kotoran, pasang lagi, coba dicek keluarannya di sini cukup lancar tidak. Nah itu nanti teman-teman yang bertanya, Pak keluarannya kok kecil masuk water heater gas. Iya, water heater gas itu hambatan teman-teman. Misalkan masuknya itu 20 liter per menit, maka keluarannya di sini ya sekitar 5 liter sampai 10 liter per menit. Terjadi penurunan karena di sini memakai pipa kecil. Yang penting nggak drastis gitu ya penurunannya. Ya kalau kita cekik knopnya ke kanan ya semakin kecil, tapi dalam kondisi full ke kiri ya pasti terjadi penurunan. Yang penting keluaran di sini nanti coba kita bandingkan di sini. Bila perbedaannya sangat jauh, kita harus curigai di sini. Yang pertama mungkin ini instalasinya jauh, bisa jadi kan water heater gasnya ditaruh di luar jauh dari kamar mandi, memakai pipa panjang ke sini. Itu pipa yang panjang adalah hambatan, kemudian pipa yang diperkecil adalah hambatan lagi, banyak belokan adalah hambatan lagi. Jadi kalau semakin jauh ini ya usahakan pipanya besar, kurangi belokan. Oke, kita cek lagi di sini. Bisa jadi ada kebuntuan di area keran mixer tadi. Kalau model Toto itu ada saringan di belakangnya teman-teman, di belakangnya keran. Jadi harus dilepas dulu ya, keran mixer tadi dilepas. Di dalam konektornya itu ada saringan baik di air dingin maupun air panas. Kemungkinan ada kotoran di sana. Jadi kita glonter aja, kita flushing, kita lepas pipanya, kita glonter pakai air dingin aja teman-teman. Selang di sini bisa langsung kita sambungkan kan, pakai selang fleksibel, masukkan ke output ini jalur air panas. Selangnya kita belokkan sini. Nanti tes di sini, glonter, buka ini kerannya lepas. Kalau lancar, pasang kerannya. Terjadi penurunan yang signifikan, coba dicek. Kemungkinan ya di keran ini ada saringannya. Di hand shower itu ada saringannya, biasanya saringannya ada di selangnya, di ujung selangnya. Pada ini head shower juga ada saringannya, biasanya saringannya di ujung sini. Cek semuanya teman-teman. Dan coba pakai keran tengah, keran ini juga ada saringannya. Coba digeser-geser keinginan, terjadi perubahan yang penurunan signifikan tidak. Kemungkinan terakhir adalah kebuntuan kotoran tadi masuk di cartridge-nya keran, klepnya keran gitu. Modelnya kan cartridge. Itu memang kelemahan keran modern itu memakai cartridge, lubang kecil ya, 2 keramik yang bergeser-geser. Beda dengan keran lama yang model valve ya, itu celahnya besar. Jadi memang keran-keran baru itu menuntut tekanan pompa yang lebih tinggi, debit lebih tinggi. Karena apa? Sangat menghambat ini, sangat menghambat.
Ya tujuannya memang untuk apa, keawetan ya, model gadget awet, tapi itu celahnya sangat kecil. Itu aja yang perlu dipahami. Jadi keran-keran model baru itu hambatan, tidak masalah, tapi menjadi masalah bagi output water heater gas. Jadi water heater gas ini sangat rentan terhadap tekanan input dan juga tekanan output. Inputnya minta setinggi mungkin, outputnya minta sengelos mungkin, serendah mungkin, selancar mungkin. Semakin keluarannya, outputnya dihambat, maka kompensasinya tekanan air dingin atau di input harus semakin ditinggikan. Itu aja yang perlu dipahami. Jadi ketika keluar dari water gas itu lancar, tapi disambung ke instalasi, ke keran shower, ke keran mixer menjadi masalah, itu sebenarnya normal. Selama itu tadi ya teman, tidak signifikan ya, tidak ada kebuntuan, tapi pasti terjadi hambatan. Beda dengan ketika kita keluarin langsung di sini. Itu triknya apa? Ya triknya pada water heater gas model membran itu dengan memutar knob yang ada di kanan. Ini tidak. Ini khusus yang Paloma ya teman-teman, satu besar ini. Umumnya water heater gas ada 3 ya, kiri, tengah, kanan. Yang di kanan itu aliran air, yang 2 tengah dan kiri itu untuk gas. Yang kanan itu pada model membran itu untuk mencekik supaya apa? Tekanan di ruang membran semakin besar. Efeknya keluaran di sini semakin kecil, tapi teman-teman. Jadi menaikkan tekanan di water heater gas model membran itu supaya bisa hidup adalah dengan mencekik tadi, atau ya pompanya diperbesar ya, settingnya diperbesar, tapi udah sulit kan karena sudah paten ya. Kita lakukan dengan semakin memutar ke kanan knob yang ada di kanan ini. Efeknya apa? Ya efeknya keluarannya kecil. Efek kedua, suhunya semakin panas. Ya, itu menjadi repot ya. Semakin pelan, semakin lama terpapar kena api, suhunya semakin panas. Mungkin ada yang menganalogikan ya, ini pakai konsep yang cerdas gitu. Harusnya ada yang komen langsung ini. Lupa itu kan sama ya dengan dicekik di sini. Nah, kok beda ini dicekik di sini sama dicekik di sini? Ini kan juga membuat, kalau kita putar ke kanan mencekik malah hidup ya, membuat lebih hidup. Tapi kalau dicekik di sini kok mati. Beda teman-teman. Pada water heater gas model membran, posisi knob kanan ini sebenarnya bukan mencekik secara langsung output, tapi dia mencekiknya di pertigaan antara yang masuk ke membran sebelah kiri dan ke arah output. Memang efeknya keluaran di sini semakin kecil, tapi ini tidak langsung mencekik keluaran di sini. Beda teman-teman. Jadi kalau yang keluaran ini Anda cekik, ya tambah mati. Itu teman-teman. Ya, saya jelaskan tadi hambatan, tapi ini dicekik itu memang efeknya keluaran di sini kecil, tapi sebenarnya membesarkan aliran ke arah membran semakin kuat, membrannya menekan, mikrositnya bisa tertonjok, bisa hidup, itu aja. Ini beda letaknya. Nah ini juga beda pada water heater gas model magnet. Kalau water heater gas model magnet, knob kanan ini memang sama dengan ini output. Jadi satu jalur aja dengan output. Jadi kalau kita cekik kanan ya sama seperti ini, membuat mati. Beda ya, malah membuat mati. Jadi kelebihan yang model water heater magnet itu apa ya? Semakin kecil tekanan input, justru kita harus ngeloskan di sini. Knob kanan semakin diputar ke kiri. Jadi bila mengalami problem seperti ini instalasi keran mixer, tetapi memakai water heater gas model magnet, padahal sudah mentok ke kiri, harusnya harus dibuka ke kiri lagi. Itu kita sebagai tukang ya bisa aja trik, kita bongkar knobnya dan lubangnya diperbesar. Karena kelebihan magnet itu di sini yaitu kalau tekanan di input kecil dan ingin menaikkan, justru harus kita ngeloskan knob kanan semakin diputar ke kiri. Sedangkan pada water heater gas model membran kebaliknya harus semakin dicekik. Kan nggak enak ya keluaran water heater gasnya kecil. Jadi yang paling enak kan keluaran air itu sebesar mungkin. Itu kelebihan water heater gas model magnet. Jadi tetap bisa kita akali ya sebagai tukang bila model magnet. Tapi model magnet itu kan jarang. Karena apa? Tekanan di sini tidak perlu terlalu tinggi. Artinya dia di bawah standar dari model water heater gas model membran. Misalkan model membran tekanannya 5, debitnya 20, pada model magnet cukup memerlukan katakanlah hanya 3 dan di sini
10 itu aja. Tekanan 3 debitnya hanya perlu 10. Jadi lebih rendah lagi sudah bisa hidup. Tentunya efeknya di sini dihambat juga tidak terlalu signifikan. Tapi bila terjadi kasus tadi, ya berarti kita harus menaikkan tekanan input. Intinya harus menaikkan tekanan input dan debit di input. Pada model water heater membran harus semakin dicekik ke kanan, pada model water heater magnet harus semakin diputar ke kiri. Kalau mentok ya kita bongkar, kita akali lubangnya diperbesar. Tapi intinya Anda bisa memahami ketika terjadi problem seperti ini, permasalahan bukan pada water heater gasnya, tapi pada instalasinya yang mempengaruhi cara kerja dari water heater gas. Itu mungkin yang banyak tidak memahami, bahkan seorang insinyur atau arsitek sekalipun. Ya tidak salah karena memakai patokan pada umumnya atau berasumsi. Tetapi asumsi itu harusnya dibuktikan, ya cari literasi gitu. Tapi gambar seperti ini sudah umum ya di mana-mana gitu. Pemborong, kontraktor rumah tangga, arsitek di rumah tangga kan biasanya arsitek itu kalau di rumah tangga ya menggambar untuk semuanya gitu. Kalau di gedung kan beda ya, di gedung komersial beda, ada untuk gambar teknis ada sendiri. Kalau arsitek lebih ke gambar bangunan ya, gambar desain gitu. Tapi kalau di rumah tangga namanya arsitek, kontraktor, pemborong itu udah jadi satu ya, mengerjakan semuanya. Gak salah gambar seperti ini karena sudah umumnya seperti ini dan standar seperti ini. Tetapi harusnya yang penting dijelaskan bahwa itu berbeda ketika memakai water heater gas. Itu aja. Jadi kalau gambar seperti ini ya saya bilang gak perlu insinyur, arsitek, pemborong, tukang, bahkan anak kecil bisa. Kan cuma dibagi gitu. Tapi ini pun juga pernah ada kasus. Perlu saya sampaikan karena ini baru seumur hidup saya mengalami kasus yang salah instalasi. Biasanya salah instalasi itu adalah masuknya salah, inputnya itu maksudnya air dingin masuk ke panas atau bahkan pernah air dingin masuk ke jalur gas itu bisa. Tapi ini yang pernah saya tangani baru sekali seumur hidup adalah mereka menyambung jalur air panas ini dengan dingin. Wah, itu agak susah mencarinya. Dan karena tidak digambar ya, tukangnya hanya mengingat-ingat. Kemudian saya minta dipanggil pemborongnya. Sempat saya tegur ya, sedikit saya tegur ya, meskipun orangnya tua. Dan ternyata saya malu juga, ternyata pemborongnya itu adalah mertuanya dari si pemilik rumah, istri pemilik rumah. Dia beliau ya pura-pura merasa tidak bersalah, padahal jelas tukangnya bilang yang menginstruksikan instalasi seperti itu adalah bapak tadi. Jadi tukangnya menjadi kambing hitam. Ya nggak boleh begitu ya. Kalau memang kita ada kesalahan, kita harus gentle mengakuinya. Itu aja. Jadi ini lebih mudah saya untuk menganalisa ya Pak. Memang kalau benar seperti itu. Jadi diminta mengingat-ingat tukangnya seperti apa. Kayaknya seperti ini. Karena analisa saya yaitu ketika saya hidupkan keran output itu, di input ini terjadi suhunya naik, air panas ini, air panasnya masuk karena disambung gitu. Jadi konsep gambar seperti ini tidak salah karena ini meniru di instalasi katakan di hotel yang profesional seperti ini. Padahal di hotel itu sistemnya beda. Tetapi juga di hotel juga ada masalah, di rumah tangga ini juga bisa ada masalah. Misalkan Anda buka keran ini seperti ini tadi ya, karena tekanannya kurang akhirnya mati, masuk instalasi kan kita perkencang, akhirnya keluarnya kan panas sekali. Itu bisa diatasi ya dengan keran tengah tadi, coba diputar ke tengah supaya air dingin masuk mencampur supaya hangat. Itu juga jadi masalah akhirnya keran air panas tadi bertabrakan dengan air dingin. Sebelum keluar di sini ke output dari keran ke mulut keran kan tabrakan dulu, itu membuat terjadi hambatan lagi, itu jadi masalah. Tapi dengan dicekik tadi ada kemungkinan teratasi masalah tadi, yaitu kita usahakan ya malah cekiknya lebih kencang lagi, keluaran sangat panas. Akhirnya di sini bisa kita pakai dengan keran mixer di tengah. Ketika di tengah ini kan boleh akhirnya mendapat hambatan lebih karena di sini sudah kita cekik. Di sini boleh mendapat semakin banyak hambatan misalnya begitu, sehingga air dingin bisa masuk ke sini, air panas bisa masuk. Kita bisa memilih keran mixer atau menyesuaikan suhu. Tapi intinya water heater gas itu tidak saya rekomendasikan memakai keran mixer.
Bahkan Wasser sudah jelas-jelas menulis tapi dengan bahasa yang apa itu bahasanya, tidak secara langsung, yaitu water gas ini bisa dipakai langsung dengan shower tanpa mixer, dan tidak menjelaskan bahwa sebenarnya tidak boleh pakai mixer gitu loh. Kenapa? Suhunya bisa kita atur, jadi nggak perlu keran mixer, suhunya bisa kita atur di mesinnya, beda dengan water heater listrik. Makanya saya biasanya masang meskipun itu mungkin menyalahi aturannya, kaidah keselamatan katanya orang yang sangat teliti itu, sangat berhati-hati, yaitu di dalam ruang kamar mandi. Prakteknya 90% pemasangan water heater gas itu juga di kamar mandi. Tidak masalah menurut saya, karena apa? Selama ada ventilasi. Tapi kalau Anda orang yang sangat concern pada keselamatan, yang pakem patok sesuai buku petunjuk, ya jangan. Karena Anda orang yang tertib, taat, ya pakai di luar, taruh di luar kamar mandi. Jadi nanti ketika mandi Anda merasa kepanasan, ya pakai handuk dulu, intip ada orang atau tidak, buka kamar mandi, getar sedikit. Gak masalah sebenarnya. Intinya water heater gas itu suhunya bisa diatur leluasa sesuai kebutuhan selama tekanan inputnya tinggi. Kalau tekanan inputnya rendah, itu yang jadi masalah, susah mengatur suhunya. Harusnya apa? Keluarnya biasanya panas saja. Malah yang tekanannya terlalu kencang itu malah seringnya terlalu dingin, keluarnya tidak terlalu panas. Itu kan malah leluasa, kita tinggal besarkan apinya, gitu aja. Oke, langsung aja kita praktekkan seperti apa. Jadi ini konsep seperti ini aja yang perlu kita pahami, bahwa problemnya bukan pada water heater. Selama apa? Selama Anda buka di sini water heater gasnya normal, ketika disambung ke instalasi, sebenarnya instalasinya itu yang membuat water heater gas itu tidak bekerja sesuai kaidah, sesuai cara kerja dari water heater gas. Kita langsung praktekkan. Saya punya shower yang bermasalah, kemarin beli untuk anak saya, itu shower mahal-mahal. Saya pikir dengan diameter yang lebih besar harusnya semakin banyak kan lubangnya, ternyata tidak. Saya harus beli lagi yang lebih besar lagi supaya bisa lancar. Karena apa? Ternyata shower ini sangat menghambat, ya. Nanti bisa kita akal, ya lubangnya kita perbesar. Tapi saya tunjukkan, ini saya bawa ke rumah, saya praktekkan di rumah saya. Sebenarnya saya mau saya pakai untuk menggantikan shower saya yang sudah tua, yang sudah jelek itu. Ternyata malah menjadi masalah. Dan masalah ini seperti sesuai judul video ini. Oke, langsung aja kita ke kamar mandi. Oke, ini posisi knop kanan, ya, sama aja ya, ini merek Rinnai. Ini knop aliran air pada minimum. Nah ini kalau off, on, nah, saya taruh minimum, memakai shower saya yang jelek ini. Oke, tidak perlu saya tunjukkan, ya. Pokoknya kita hidupkan seperti apa. Nah itu teman-teman, memakai pressure tank jadi begini, nggak enak gitu loh. Kurang sensitif, jadi hidup 2 kali. Itu harus kita naikkan setting off-nya, on-nya, tapi susah model pressure switch yang lama itu. Kalau model yang kotak bisa. Oke ya, hidup ya teman-teman ya. Ya, oke. Langsung saya ganti dengan shower saya satunya. Ini yang lama, ini Sun Air teman-teman. Walaupun begini jelek-jelek, ya Sun Air apa Toto ya. Pokoknya ini yang baru. Saya beli Honda. Nah, ini kan menurut saya lebih besar ya. Nah, lebih banyak juga lubangnya. Nah, tapi kita tes seperti apa. Ini ada 3 mode, kiri itu tengah aja. Kemudian kalau pas di tengah ini semuanya di luar ini, dan kalau ke kanan itu tengah aja tapi besar. Oke, kita praktekkan langsung. Oke, shower baru sudah terpasang ya. Itu yang jelek, yang lama. Settingan sama. Knop kanan, oke, saya buka input air dingin. Ya teman-teman, kencang kan? Tidak hidup. Nah ini harus kita cekik karena ini model membran. Coba hidupnya di mana? Agak jauh ya. Ya, kan? Dia ada di sini, di tengah baru bisa hidup.
Saya matikan airnya biar nggak berisik. Saya kurangi aja yang di bak biar nggak berisik itu luber. Saya kembalikan ya ke knob tengah ya. Ya kan, bisa menyala. Coba pakai settingan yang sebelumnya. Off, on, dikit itu aja udah kalau sebelumnya. Nah, tidak menyala teman-teman. Kenapa? Ini hambatan, berarti shower ini lebih menghambat daripada shower sebelumnya. Shower sebelumnya lebih lancar gitu aja. Keluaran dari water gas itu harus selancar mungkin, apalagi misalnya panjang kecil pengaruh masuk keran mixer. Triknya kita cekik ini ya, saya hidup teman-teman. Efeknya apa? Suhunya lebih panas dari seperti biasanya. Itu juga repot saya, karena apa? Ini sudah mentok teman-teman, sudah mentok kiri paling kecil untuk apinya. Ini lebih panas dari biasanya. Nah, itu kelemahannya. Tapi mungkin kalau pakai keran mixer tadi, artinya teman-teman bisa menggunakannya. Semakin diceki aja teman-teman. Panas sekali, nanti keran mixernya apa? Berarti di sini boleh semakin dihambat gitu. Jadi nanti ketika taruh di tengah kan mendapat tabrakan dari air dingin tadi, hambatan kemungkinan bisa gitu. Bisa terjadi normal gitu water gasnya. Tapi intinya memang menjadi masalah ketika water gas itu masuk ke instalasi, apalagi keran mixer. Saya tidak rekomendasikan, tetapi video ini untuk menunjukkan bahwa itulah penyebabnya. Jadi bukan masalah di water heater gasnya, tapi karena water heater gas itu sistemnya, cara kerjanya mengikuti tekanan air di input, bahkan di outputnya juga pengaruh. Sangat berbeda dengan water heater listrik. Itu saja yang perlu kita pahami. Jadi kalau sudah tahu seperti ini dan memahami, kita bisa mengatasinya dan bisa menjelaskan. Itu aja. Kita ulangi dengan posisi ini, apalagi posisi saya cekik, lebih cekik ya semakin lancar. Oh, tak nunggu pompa hidup itu sisa tekanan pressure tank. Nah itu tujuannya teman-teman. Kalau pressure tank itu kenapa saya ubah settingannya, saya tinggikannya, ini membuat terlambat kalau mengikuti tekanan normal dari pressure tank itu. Pressurnya harus kita naikkan. Padahal kalau kita naikkan, on-nya juga ikut naik, off-nya naik kan. Nah, tidak bisa off karena pompanya tidak mampu itu. Jadi yang bisa diatur diferensial itu model pressure switch yang kotak ya. Sebenarnya yang ini juga bisa ya dengan mengakali ada bautnya. Tapi itu agak ribet. Tapi intinya kalau kita menaikkan on, maka off-nya juga ikut. Padahal off-nya itu tergantung kemampuan mesin. Kalau saya naikkan lagi, mesinnya tidak mampu mati ketika keran ditutup. Itu aja. Oke, kita ulangi lagi. Ini dengan tekanan yang rendah. Nggak bisa hidup. Memakai shower yang baru harus dicekik. Shower ini punya 3 mode. Tadi kan saya taruh di tengah ya. Ini ada 2 mode lagi. Coba saya kembalikan ke posisi normal yang bisa nyala memakai shower yang lama. Tetap nggak bisa teman-teman. Nah ini ya, mode yang sebelah kiri, luas di kiri. Kadang kita nyobanya pakai yang tengah. Jadi juga ada off-nya teman-teman, yang enaknya juga ada off-nya. Nah, water gas itu tidak bisa dimatikan dengan di output sini, itu ada yang bertanya. Nah itu bisa mati water gas teman-teman. Tidak harus di input seperti punya saya itu. Ada yang bertanya kan, ya itu kan di keran sama aja sebenarnya. Ini memudahkan instalasi aja karena itu sudah macet knopnya teman-teman. Ada knopnya sebenarnya. Tidak semua shower ada off-nya teman-teman ya. Ini kita taruh tengah. Kita taruh yang kiri tadi. Tetap tidak mau hidup teman-teman. Kita satunya yang sebelah full kiri. Nah ini kan kayaknya besar ya.
ini tetap tidak mau hidup, harus kita tekan. Tuh malah lebih ke kanan, ya kan? Oke, itu aja pemahaman mengenai shower ini. Kelihatannya ini besar ya, tengah, ternyata kecil-kecil ini, tapi jumlahnya banyak, juga debitnya artinya lebih ngelos gitu teman-teman. Apalagi yang sebelah kiri ini hanya di tengah, maka sangat menghambat. Di paling ngelos ya yang semua lubang-lubang kecil tadi terbuka, karena terlihat perbedaannya di sini. Nah, ini lebih ke kanan, tadi yang setelan di tengah itu bisa lebih ke kiri. Saya tunjukkan juga ini, off itu bisa juga dari output ya, on off nya maksudnya, hidup matinya dari tergas. Nah, oke. Ini kita matikan. Sudah mati. Pompanya agak lama. Nah, kita hidupkan. Kita menyusui teman-teman. Cepat merepotkan ya, tapi intinya bisa teman-teman menghidupkan dan mematikan water gas itu dari output atau input. Kita tutup ya, mati. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.